Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan dengan NIM 19042167. Tugas UAS Pemerintah Nagari. Saya akan menjelaskan tentang peran Nini Mama dalam pembangunan pemerintah nagari di Nagari Koto Hilalang, Kabupaten Solok. Nagari merupakan sebutan lain dari desa di Minangkabau. Nagari juga digambarkan selayaknya negara kecil yang di dalamnya termuat pemerintah nagari yang terdiri dari beberapa perangkat nagari. Merujuk pada regulasi Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 mengenai nagari, diterapkan bahwa arti dari pemerintah nagari adalah tugas dan fungsinya penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan dari masyarakat nagari. Nagari memiliki tugas untuk mengatur persoalan kenagarian, termasuk persoalan mengenai adat yang merupakan urusan paling viral bagi masyarakat Minangkabau. Wali nagari adalah sebutan bagi pemimpin sebuah nagari. Proses pemilihan pemimpin nagari ini ialah dipilih langsung oleh masyarakat yang ada di nagari tersebut, yang diperantarai oleh kerapatan adat nagari atau KAN. Namun proses pemilihan pemimpin nagari ini tidaklah mutlak, artinya proses pemilihan juga diatur serta ditentukan oleh peraturan daerah kabupaten masing-masing nagari. Nagari Koto Hilalang, Kabupaten Solok. Menurut keterangan orang tua terdahulu, diawali dengan kedatangan 3 orang dari lereng Gunung Merapi, Padang Panjang. Salah satu dari 3 orang tersebut bergelar Datuk Mahadirajo suku Melayu. Daerah yang pertama disinggahi adalah Padang Galundi. Kemudian diteruskan perjalanan dan menjumpai daerah yang biasa ditempati dan untuk bercocok tanam sekarang bernama Koto Tingga. Karena belum merasa puas, maka mereka melanjutkan perjalanan ke arah berawa-rawa seperti petak-petak sawah liar yang banyak ditemui pohon-pohon ilalang, dan mereka terus melakukan perjalanan mencari dataran dan yang cukup ada air, disebut Koto Baru dan Sawah Galapuang. Maka dari sini mulailah menata kehidupan dan berkembang sampai sekarang. Karena daerah yang ditempati banyak ditumbuhi ilalang dan daerah yang ditempati ini dilihat dari selingkaran dari tetangga hilang dari pandangan atau tidak kelihatan. Maka dari sinilah disebut Koto Hilalang. Mulailah mereka membangun surau atau masjid dan sekolah dan menyusun pemimpin sampai sekarang. Pembangunan di Nagari Koto Hilalang. Pada tahun 2020, Nagari Koto Hilalang telah menetapkan peraturan nagari tentang rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Nagari Koto Hilalang yang dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pembangunan, yang penyusunannya dilakukan secara tim 11 yang mewakili dari masyarakat. Dengan adanya RPJM nagari ini, maka perencanaan pembangunan serta pelaksanaan dapat dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, dan dapat bertanggungjawabkan. Satu lagi hal yang mendasar dilakukan oleh pemerintah nagari adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan mewujudkan pemerintahan yang lebih aspiratif. Guna menetapkan pembangunan tahun berikutnya, setiap tahun Nagari Koto Hilalang menyelenggarakan musyawarah pembangunan musrenbang nagari, dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan wali nagari sebagai rencana kerja pembangunan RKP nagari. Di Nagari Koto Hilalang, keberadaan Nini Mama sama dengan datuk dan juga sekaligus perwakilan dari suatu kaum. Koordinasi yang dilakukan oleh Nini Mama atau KAN maupun pemerintah nagari di Koto Hilalang, Kabupaten Solok dalam menjaga hubungan dan kerjasama, yaitu yang pertama, KAN adalah mitra sejajar wali nagari. Keduanya saling bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, KAN mewakili pemerintahan adat yang secara geologis memiliki anak kemenakan yang dipimpinnya. KAN secara kolektif berfungsi sebagai perancang aturan nagari yang akan ditetapkan oleh BAMUS atas usulan wali nagari. Wali nagari adalah mewakili pemerintah modern yang mempunyai hubungan vertikal ke atas dan pemimpin warga nagari di bawah pengawasan BAMUS sebagai perwakilan warga rakyat nagari. Wali nagari dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada BAMUS nagari.
Wali nagari adalah pemimpin nagari yang melaksanakan tugas-tugas nagari dan tugas pemerintahan yang lebih tinggi atas dasar dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Anggotakan di samping independen sebagai kelembagaan adat, unsurkan juga sebagai komponen masyarakat yang tergabung dalam Bamus Nagari, tetapi atas nama warga nagari. Wali nagari hanya bertanggung jawab kepada Bamus sebagai lembaga modern pemerintah nagari. Strategi yang dilakukan oleh perangkat nagari Kota Ilalang Kabupaten Solo dalam menopang pembangunan nagari Kota Ilalang Kabupaten Solo yaitu terdapat sebuah lembaga yang diisi oleh Niniak Mama yang memiliki peranan penting dalam pemerintah nagari. Peranan Niniak Mama di tengah masyarakat sebagai pemimpin informal yang dituntut untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Niniak Mama adalah contoh dan panutan di mana setiap hal yang akan dikerjakan harus benar-benar melakukan dengan adil. Dengan kata lain, Niniak Mama harus mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau lama de awak ketujuh de orang, yang artinya setiap keputusan yang ditetapkan oleh Niniak Mama semata-mata untuk keadilan dan kepentingan bersama, tidak hanya menguntungkan diri sendiri namun harus bermanfaat bagi orang lain. Namun kenyataannya pengaruh hidup musik ini amat tampak berulang akibat dari perubahan sistem pemerintahan nagari. Terlihat pada era sekarang bahwa nagari yang ada di Sumatera Barat merupakan nagari administratif, bukan lagi nagari adat. Hal ini menyebabkan kurangnya tampak fungsi-fungsi dan pemimpin adat untuk melaksanakan pembangunan nagari, karena semua hal yang dilakukan untuk pembangunan sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah ada aturan yang harus dijalankan, sehingga keberadaan pemimpin adat sudah mulai tergeser fungsinya dan menjadi pemimpin adat ini hanya sebagai syarat adanya Niniak Mama di nagari saja. Salah satu daerah yang mengalami kurangnya fungsi Niniak Mama adalah daerah yang ada di perbatasan antara desa dengan kota. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh nagari Kota Ilang, mereka mengikut sertakan setiap unsur dari masyarakat, mulai dari Niniak Mama, Ulu Kandung, Cede Pandai, dan alim ulama. Partisipasi yang diberikan oleh elemen masyarakat tersebut khususnya Niniak Mama akan tampak berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nagari Kota Ilalang. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.